الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر. الحمد لله الذي لا يضيع من شكر. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاء. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف صلاة وألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kiai Haji Abu Bakar Uthman Ali, ada Pak RW, Pak RT, kepada Sahibul Bait Bu Haja Eha beserta keluarga, dan Bapak Ibu sekalian para asatidz yang tua tidak saya himbau gelar, yang muda tidak saya sebut nama. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang penyair itu mengatakan, "Thamaniyatu tajri 'alal insan wa la budda lil insani thamaniyah." Ada 8 perkara yang akan dilewati oleh seorang manusia, dan manusia pasti akan melewati 8 perkara tersebut. Ijtima'un wa furqatun. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sururun wa huznun. Ada masa gembira, bahagia, ada masa sedih. Usrun wa yusrun. Ada masa kita sulit, ada masa kita mudah. Sukhmun wa sihatun. Ada kalanya sakit, ada kalanya kita sehat. Dan alhamdulillah almarhum Bapak Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad Marta sudah melewati 8 perkara tersebut. Pertemuan, perpisahan, sehatnya beliau, sakitnya beliau, sulitnya beliau dalam hidup, lapangnya beliau dalam hidup, bahagianya beliau, sedihnya beliau, rezeki beliau, semuanya sudah sempurna. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian nafatha fi raw'i, dan membisikkan ke dalam jiwaku, kata Nabi, inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizquha. Manusia itu tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Maka kita sering lihat ada orang sakitnya susah makan, tapi tiba-tiba dalam satu kesempatan dia bisa menghabiskan 1 piring nasi dengan begitu lahapnya. Bahwa ternyata rahasianya adalah itulah rezekinya yang terakhir. Bahwa nyawa kita ini tidak akan dicabut sebelum rezeki kita disempurnakan. Makanya kita kalau rezekinya bertambah, harus kemudian banyak-banyak ingat Allah. Kita nggak pernah tahu ini bertambahnya rezeki kita ini, berarti kita sudah semakin mendekati kesempurnaan, Masya Allah. Makanya dalam sebuah kisah, bahkan
pernah dikisahkan oleh Imam Masjid Nabawi. Ada seseorang itu lagi jalan, tiba-tiba kecebur ke dalam sumur. Ya, karena zaman dulu masih, kalau zaman sekarang kecebur sumur, dia tinggal posting di grup ya. Kecebur sumur nih katanya. Mungkin nanti teman-temannya pada nanya, ya share lokasi ya. Zaman dulu kan sampai teriak-teriak, dia berjam-jam tidak ada yang dengar. Sampai ternyata ada yang lewat dan akhirnya dia terselamatkan. Ya, berjam-jam tapi dia tidak mati. Sampai di atas dia diberikan 2 gelas susu ya, karena hausnya dia. Setelah itu dia menceritakan kembali kronologis dia jatuh ke dalam sumur. Ternyata ceritanya sambil diperagain. Bedanya cerita yang kedua jatuh lagi Rocky. Cuman jatuh yang kedua itu langsung mati. Apa bedanya dengan jatuh yang pertama? Kenapa jatuh yang pertama sampai berjam-jam dia tidak mati-mati di dalam sumur? Rahasianya ada di segelas susu. Apapun yang terjadi, dia akan sampai ke atas, menghabiskan rezekinya yang terakhir, yaitu segelas susu. Makanya almarhum sudah menghabiskan jatah yang terakhir dari rezeki yang sudah Allah tetapkan. Oleh sebab itu, maka kita ini hakikatnya semuanya sedang memulai perjalanan. Ya, ini nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya. Almarhum sudah memulai perjalanan ini 7 hari yang lalu. Jadi perjalanan ini dulu ada sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah ini kita tahu beliau masuk kategori Ahlus Suffah. Ya. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Suffah itu artinya atap. Ya. Jadi mereka itu tinggal di dalam Masjid Nabawi. Dan orang-orang yang masuk kategori Ahlus Suffah, oh ini orang semua ini. Karena setiap hari di dalam masjid, ya, termasuk Huzaifah al-Yamani, itu juga Ahlus Suffah. Maka Abu Hurairah ini termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, ya, sekitar 5.300-an hadis. Banyak sekali. Karena dia paling banyak menghabiskan waktu di dalam masjid. Jadi kalau hari ini kita ngaji bahas tentang hadis, di mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka beliau dapat pahala di dalam kuburnya. Dari sekian ribu hadis yang kemudian ya, masih dibahas. Tapi beliau di saat sudah berada di akhir hidupnya, beliau tuh banyak menangis Bapak. Ahin min bu'di safar wa qillati zad. Aduhai, kata beliau, saya akan memulai sebuah perjalanan yang begitu panjang dengan bekal yang sangat sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sekelas Abu Hurairah menangis karena bekalnya sedikit, lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Ya, karena perjalanan kematian ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak ada jalan kembali. Ya, mungkin kita sering melakukan safar, perjalanan, betul? Perjalanan kantor, perjalanan pekerjaan, pendidikan, sekolah dan lain-lain, atau liburan, ya. Tapi perjalanan apapun yang kita lakukan di dunia, selalu ada keinginan untuk pulang kembali ke pasti. Mau haji, pasti kalau sudah 3 minggu sudah rindu keluarganya, betul? Padahal dia ada di Haramain, 2 kota yang begitu luar biasa. Dia masih punya keinginan, kerinduan kembali ke tengah keluarga.
ya. Apalagi perjalanan wisata, seindah-indahnya satu tempat tujuan yang kita kunjungi, berapa lama kita bisa bertahan gitu. Makanya ada satu perjalanan yang tidak ada tempat kembali, ya, perjalanan yang ketika salah seorang di antara kita memulai perjalanan tersebut, maka mereka akan mengatakan qala rabbi, oh ya Allah, kembalikan aku ke tengah-tengah keluargaku, ya. Tapi nggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang kita sudah ada tembok yang besar, namanya barzakh, yang tidak bisa ditembus oleh sesuatu apapun. Oleh sebab itu, maka hakikatnya kita ini akan memulai perjalanan tersebut semua, ya. Bahkan Umar ibn Khattab pernah masuk ke rumahnya Nabi. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin, ya. Saya pernah masuk ke rumahnya Nabi, beliau itu lagi di atas tikar. Jadi kebetulan beliau saat itu hanya pakai izarnya saja, sarungnya saja, kainnya, bagian atas tubuhnya nggak ditutupi, ya. Makanya kemudian Umar bilang, waqad ta'athara hasir ala jambihi. Saya tuh melihat ini bekas tikar berbekas di punggungnya beliau, ya. Yang berarti beliau tidur di atas apa? Tikar, ya. Kata Umar, saya lihat di pojokan itu cuman ada gandum satu sok. Satu sok itu paling dimakan berapa hari habis? Sebentar juga habis, ya. Nggak banyak. Lihat ke atas, itu cuman ada kulit yang belum disama. Maka kata Umar bin Khattab, ketika melihat situasi seperti ini, maka kemudian aku menangis. Sampai tangisanku ini ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Limadha tabki ya Ibn al-Khattab? Wahai Ibn al-Khattab, kenapa engkau menangis? Kata Umar, ya Rasul, Nabi Allah, engkau ini nabinya Allah, tapi engkau tidur di atas tikar. Dalam rumahmu hanya ada satu sak gandum, di mana hanya ada satu kulit yang itu pun belum selesai disama. Sementara Raja Persia dan Romawi itu rumahnya kayak istana, dikelilingi oleh sungai-sungai. Apa jawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa urusanku dengan dunia? Kita ini semuanya apa? Seperti apa? Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Istazalla tahta syajar, istirahat di bawah pohon. Thumma raha, thumma tarakaha. Kita ini istirahat di bawah pohon, ambil bekal secukupnya, habis itu kita semua meninggalkan dunia. Apakah kamu tidak rela, wahai Umar, dunia Allah berikan kepada mereka, walanal akhirah, dan kita Allah berikan akhirat. Maka kita ini semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya, semuanya sedang istirahat. Entah siapa yang kemudian akan pergi meninggalkan peristirahatan ini lebih dulu, ya. Maka kata Imam Hasanul Basri, dunia ini darul za'ni wa laysat daril iqamah. Dunia ini tempat apa? Tempat singgah, bukan untuk tempat menetap. Maka dari itu ada 3 perkara yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Tapi sebelumnya minum boleh? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan biar pada minum dulu ini. Masya Allah. Izin ya, karena saya agak sedikit langsing jadi harus mengubah posisi duduk. Nah, saya mengutip ada 3 bekal, ya, di mana 3 bekal ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam salah satu kitab beliau yang berjudul At-Tadhkirah. Ya, saya hanya mengutip 3 saja. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan sehingga kita semua bisa memulai perjalanan dengan amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang menjadi bekal manusia untuk memulai perjalanan akhirat, ini adalah perkara yang kita sebut dengan husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah, atau ridha terhadap semua ketetapan Allah. Saya lihat ini kayaknya malam hari ini yang paling banyak ya, yang sudah di atas 40 ya. Betul. Ini berarti alarm pertama udah kedengeran. Ada yang udah 50 juga nih ya. Itu berarti alarm kedua udah kedengeran. Yang udah 60 juga, alarm ketiga sudah kedengeran. Walaupun yang 70 ya, gak semua kita bisa mendengar alarm itu. Kemungkinan kita sudah wafat ya. Maka kemudian bekal yang paling luar biasa yang menjadi bekal manusia di dalam menghadapi kematian itu yang disebut husnuzan, ridha kepada ketentuan Allah. Kita semua pasti dalam kehidupan sudah menghadapi banyak hal. Ustaz, saya pernah difitnah sama si fulan, ridha kepada Allah, saya ridha ya Allah. Saya pernah ditipu sama si fulan, ridha ya Allah. Saya pernah sakit hati sama si fulan, ridha sudah. Karena ini adalah bekal yang terbaik, ridha terhadap semua ketetapan Allah, husnuzan. Bahkan ada satu hadis yang Nabi sampaikan 3 hari sebelum wafatnya beliau. Ya, la yamutanna ahadukum hatta illa wa huwa yuhsinu zanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu wafat kecuali dia memperbaiki husnuzannya kepada Allah. Maka kita nih hari ini harus banyak-banyak mulai mengamalkan ini. Ya, mungkin nanti suatu saat akan muncul lintasan-lintasan hati tentang apa yang sudah kita lewati. Ya, rasa sakit hati kita kepada seseorang, rasa marah kita kepada seseorang, maka ucap raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Untuk membuat kita itu ridha terhadap ketetapan Allah. Ada seorang sahabat Bapak Ibu yang dikatakan sahabat ini kalau berdoa kepada Allah belum turun tangannya sudah dikabulkan doanya. Makanya kayak Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas itu setiap hari datang ke rumahnya. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan termasuk 10 orang yang dijamin surga. Ya. Sudah beliau ini doanya makbul, ya, dijamin masuk surga. Beliau tuh pernah difitnah.
Jadi waktu dulu beliau jadi gubernur di daerah Irak sana, ya. Beliau difitnah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini jarang sholat, terus nggak adil. Kita ini Sa'ad bin Abi Waqqas langsung diturunkan dari jabatan gubernur oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar langsung tabayyun dengan cara mengirimkan utusan ke Irak untuk investigasi. Ditanya tuh satu-satu ke masjid-masjid yang dilewati. Ternyata jawabannya kontra dengan apa yang dilaporkan. Semua jawaban di masjid, Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya rajin, orangnya adil, alim. Sampai ketemu seorang laki-laki namanya Usamah bin Qatadah. Ditanya, gimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia jawab, Sa'ad itu orangnya jarang sholat, orangnya nggak adil. Berita ini sampai di telinga Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau pakai senjatanya. Apa senjata beliau? Doa. Langsung beliau angkat tangannya, beliau bilang, Allahumma in kana hadha abduka kadziban riya'an sum'ah. Ya Allah, kalau hambamu ini Usamah dia bohong, bohongnya ini untuk kemudian riya dan mencari popularitas, wa atil umrahu, panjangkan umurnya, wa atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa aridhu bil fitan, kasih ujian kepada dia. Apa yang terjadi? Usamah ini umurnya panjang, rambutnya sampai putih semuanya, keningnya itu sampai berjatuhan, maksudnya berjatuhan itu sudah sepuh. Tiap hari kerjaannya berdiri di pinggir jalan ngegodain anak perempuan yang lewat. Masya Allah, bayang. Dan dia pun sadar ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini pernah diutus ke Persia, daerah Qudsiyah. Itu harus melewatin teluk. Mereka pakai kuda. Beliau cuman baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pasukannya melewati teluk tanpa ada satupun yang tenggelam. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Tapi umur 55 sampai 60 beliau dikasih ujian, matanya buta. Itu keponakannya sampai mengatakan, wa ya ammi, wahai paman, doamu ini tidak ada satupun yang ditolak kepada Allah. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan terhadap kebutaan? Apa jawabnya? Karena saya mengamalkan satu bekal yang sangat terbaik, saya ridha terhadap ketetapan Allah. Masya Allah. Makanya itu bekal yang pertama, husnuzan, ridha kepada ketetapan Allah. Mudah-mudahan ini jadi bekal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada satu bekal yang disebutkan oleh Al-Imam di dalam kitabnya tersebut, raja. Apa itu raja? Raja itu harapan. Raja itu kita tahu bahwa kita ini banyak dosa, tapi Allah itu maha pengampunnya melampaui murkanya. Itu raja. Ya. Dan raja di sini wajib dimiliki oleh seorang hamba ketika kemudian dia sudah melewati banyak waktu di dalam hidupnya. Ya, makanya kita dianjurkan kalau menjenguk orang sakit, ya, harus mengatakan yang baik-baik. Betul. Ya, faqul khair indal marda. Ya, kalau jungkir orang sakit kan dianjurkan untuk menyampaikan hal yang baik-baik. Ya, insya Allah doamu, dosa antum diampuni oleh Allah. Ya, gak usah takut. Ya,
kita akan dirahmati. Itu kalimat-kalimat yang kemudian diperintahkan agar kita itu menyampaikan kepada orang sakit. Jadi kalau mengunjungin orang sakit nggak boleh kalimat-kalimat yang memberatkan, bahaya. Misalnya kalau kita jenguk orang sakit, yang kita ucapkan ya, tuh kan udah dibilangin sih dari dulu kagak sholat, sekarang udah telat udah ya. Dulu dibilangin nggak mau taubat, udah sekarang udah terlambat. Bahaya itu. Karena kita membuat seseorang itu menghadap Allah dalam keadaan kehilangan rasa raja di dalam hatinya, sehingga yang berbahaya dari ini adalah dia benci dengan yang namanya kematian. Ya, padahal Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang mencintai kematian padahal manusia membenci kematian? Maka Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, ahabba liqa, maka Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Maka orang kalau tidak punya yang namanya raja, maka dia akan benci dengan kematian. Betul? Kenapa manusia benci dengan kematian? Karena takut dengan dosanya, bahwa dia akan diazab. Maka kita ini harus memperbanyak raja kita kepada Allah, harapan bahwa kita ini diampuni, kita ini dirahmati. Dalam satu riwayat, ada seseorang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disidang selesai, maka kemudian dia ini dipastikan masuk neraka. Apa yang dia katakan? Hadza laisa ma zanantu bika. Ya Allah, ini bukan seperti apa yang saya harapkan darimu. Kata Allah, apa yang engkau harapkan? Rahimani, engkau merahmatiku, wa ghafartani, dan engkau mengampuniku. Masya Allah, berarti ini orang meninggalnya dia punya raja yang tinggi. Ya, Masya Allah, selamat. Atau mungkin dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Imam Muslim, ya, itu kan ada riwayat tentang ada satu orang. Ini kalau yang tua banyakin roja, kalau yang muda banyakin khauf. Ya. Jadi jangan dibalik ini. Ya. Kalau yang muda dia roja, bahaya. Nanti semua dosa bisa dicicipin. Ya. Karena dia punya harapan, oh gampang, ntar diampuni. Ya. Kalau roja ini bagi yang tua. Makanya kata Fudail bin Iyad, kalau yang sehat banyakin takut, khauf. Kalau yang sakit banyakin raja. Yang tua banyakin raja, yang muda banyakin khauf. Kan ada seorang pemuda, saking takutnya kepada Allah, dia wasiat, ntar kalau saya mati, kata dia, jangan dikuburkan, tapi dibakar saja sampai sudah jadi debu, habis itu tebar. Bahkan ada wasiat tebar ke lautan, biar susah katanya, Allah nggak akan mudah mengadab saya. Ternyata dihimpun lagi itu, utuh lagi tubuhnya, ditanya. Jawabannya dia satu, karena takut kepada Allah. Dia diampuni atau tidak? Diampuni. Kenapa? Ternyata sebelum meninggal dia berhasil melakukan satu amalan khasyah, takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa menggabungkan keduanya, raja dan khauf. Yang ketiga atau yang terakhir, alhamdulillah, ini yang sedang kita amalkan hari ini. Kita kumpul bareng-bareng, ya, banyakin silaturahim, banyakin temen, banyakin saudara. Ya, tanpa sadar kita ini dekat dengan orang, kita bersahabat dengan orang, bertetangga yang baik. Ini kayak kita lagi memilah dan memilih siapa saja yang nanti akan nyolatin kita. Betul? Siapa saja yang nanti akan datang tahlil untuk mendoakan kita. Makanya istiqomahlah untuk kemudian bersahabat dengan orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena orang soleh itu dia bisa ngasih syafaat. Dia bisa ngasih syafaat.
Nanti di akhirat itu orang soleh pada nanya, ya Allah, ada sahabat saya dulu sering ngaji bareng di Pondok Jagung, tapi kok orangnya kagak ada di sini. Diperintahkan malaikat, gitu. Tadi dia lagi mampir dulu dia. Cuman mampirnya apinya itu udah nyampe betis. Akhirnya malaikat itu cari sampai dapat, disuruh keluarkan dari neraka. Penghuni surga yang neraka yang lain sampai nanya, man huwa, siapa dia? Abuhu syuhada, ayahnya syuhada, atau keluarganya dari golongan Nabi? Bukan. Dia itu punya teman-temannya orang saleh. Makanya kata Imam Hasanul Basri, fal takfiru, banyakin sahabat orang. Nah, zaman sekarang ini orang bangga punya sahabat gubernur, bupati, menteri. Padahal saya boleh, tapi yang kudu dibanggain itu justru punya sahabat, punya kenal kiai, orang soleh, para ustadz, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian mereka ini bisa saling mencari nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Haji Jamaluddin sudah melakukan perjalanan lebih dulu. Ya, perjalanan yang ketika jenazah beliau diangkat di atas pundaknya laki-laki, maka beliau mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat-cepatlah kalian kuburkan aku, cepat-cepatlah kalian kuburkan aku. Karena itu pertanda beliau orang yang soleh, ya. Beliau orang yang di dalam kuburnya mengatakan, Rabbi tuqimisah, ya Allah bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena sudah ditampakkan oleh Allah di mana nanti tempatnya. Makanya pengen cepat-cepat hari kiamat dibangkitkan. Dan semoga beliau kemudian termasuk golongan orang-orang yang Allah lebarkan selebar 70 hasta kuburan. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada malam hari ini untuk mendoakan beliau. Dan insya Allah bukan hanya 7 hari kepada ahli keluarga dari almarhum untuk kemudian mendoakan, ya. Dan almarhum ini saya yakin umur kedua beliau itu insya Allah lebih panjang dari umur pertama. Kita punya umur pertama dan umur kedua, betul? Ya, umur pertama kita ya umur yang Allah berikan kepada kita. Ada umur kedua. Ya, orang yang umur keduanya panjang tuh kayak Bilal bin Rabah. Umur pertamanya tidak terlalu panjang, Imam Syafi'i. Ya 50, ya Imam Syafi'i. Tapi umur kedua beliau itu ribuan tahun sampai hari ini. Masya Allah. Ya, ada orang masuk kubur sehari namanya keluar dari kuburnya, 2 hari namanya keluar dari kuburnya, 3 hari, 4 hari sampai 40 hari selepas itu hilang selama-lamanya. Masya Allah. Tapi orang yang namanya itu disebut setiap hari, disebut tidak dilupakan oleh manusia, mereka lah khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kata Buya Hamka, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jiwa. Maka beliau almarhum termasuk orang-orang yang suka memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang di sekitarnya. Maka kita doakan almarhum Allah berikan ribuan kebaikan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Allah ampunkan segala dosanya. Allah jadikan kuburnya di antara surga-surga Allah. Allah lapangkan kuburnya. Allah rahmati beliau dan anak keturunan beliau. Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tidak panjang kalam. Sudah jam 9 lewat 5 ya.
Ini lagi pada lemas ini kali ini ya. Jagoannya kalah kan tadi. Baik, saya kira cukup sekian. Tadi doa sudah dipanjatkan oleh Pak Kiai. Sekali lagi semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang lain, bisa bersilaturahim. Ya, Allah ampunkan dosa kita, panjangkan usia kita dan lapangkan rezeki kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah.